warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين rahimani wa rahimakumullah. Tentunya yang pertama kali patut kita ucapkan adalah puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita sekalian dapat berkumpul di majlis yang mulia ini guna mengikuti ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Farid Akbar. Tak lupa salawat juga salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan segenap keluarga beliau dan juga sahabat beliau dan segenap kaum muslimin yang mengikuti sunnah beliau sampai hari ini. Ma'asyiral hadirin, kami mewakili takbir masjid kalian mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas antusias para hadirin yang mendatangi kajian ini. Dan insyaallah pada kesempatan ini kajian kita kali ini di bawah judul dakwah yang solutif. Baik, untuk meneruskan waktu mungkin langsung saja kita memasuki acara inti, yaitu kajian yang akan dibawakan oleh Ustaz Farid Akbar. Waktu dan tempat kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajal hazna idza syi'ta salama ba'd. Ikhwani wa akhwati biddin rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT, tema kita malam hari ini adalah dakwah yang solutif. Karena dakwah ini banyak macamnya. Allah SWT menyebutkan di dalam surat Fussilat ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat Fussilat ayat 33, Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang lebih baik daripada orang yang menyerukan atau berdakwah di jalan Allah dan dilanjutkan dengan beramal saleh. Ini yang maksud solutif itu, ya, dan mengatakan kamilah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi dakwah itu tidak hanya sebatas ceramah, sekedar menyampaikan, tapi kemudian tidak berlanjut dalam bentuk action, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk solusi bagi masalah yang dihadapi oleh umat ini. Makanya dakwah tidak hanya cukup mencomot dari kitab, dari buku,
kemudian sekedar disampaikan. Tapi bagaimana dakwah itu merupakan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi oleh umat. Barakallahu sekalian, maka oleh karena itu diutuslah para nabi dan rasul. Ya, yang inti mereka diutus oleh Allah ke muka bumi ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Ya, kami telah mengutus di setiap umat, setiap bangsa, setiap kaum, ya, seorang rasul untuk menyerukan kepada umatnya, kepada bangsanya itu agar mereka menyembah hanya kepada Allah. Ya, hidupnya hanya untuk Allah, mengikuti aturan Allah, dan meninggalkan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. Tauhid itu kullu ma'ubida min ghairillah min ma'budin au madbu'in au muta'. Di tauhid itu siapa saja yang disembah selain Allah, apakah dia disembah, ditaati atau diikuti. Makanya ketika kita mengikuti Allah, mengikuti aturan Allah, dan Allah Maha benar, dan kebenaran Allah bersifat mutlak, beda dengan kebenaran yang datang dari manusia, bersifat relatif. Saya, bapak, ibu, pandangannya mungkin benar, mungkin salah. Tapi ketika kebenaran itu datang dari Allah, maka pasti benarnya 100%. Ya, fadzalikumullahu rabbukumul haqq famada ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Dialah Tuhanmu Allah yang maha besar, daripadanya lah segala kebenaran. Siapa yang tidak berjalan di atas kebenaran yang datang dari Allah, pastikan orang itu sedang berjalan dalam kesesatan. Kemana kalian akan menuju? Makanya itulah misi besar para nabi dan rasul, ya, membawa manusia bukan untuk membesarkan partai, bukan untuk membesarkan ormas, bukan untuk memperbanyak jamaah, bukan untuk membangun ekonomi, bukan untuk meraih kekuasaan, bukan. Itu sarana semua itu. Tapi misi besarnya adalah membawa manusia kepada Allah. Dan itu misi mulia. Makanya di dalam surat Yusuf ayat 108 Allah katakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku menyerukan manusia kepada Allah atas dasar ilmu kebenaran yang datang dari Allah. Siapa yang mengikuti aku, ya, aku dan siapa yang mengikuti aku, inilah yang harus ditempuh jalannya. Maha suci Allah dari segala yang disekutukan oleh manusia itu. Dalam ayat ini saja ada 8 pelajaran yang harus kita paham kalau kita memasuki dunia dakwah. Jadi tidak hanya sebatas ceramah, tidak ada hanya menyampaikan, tetapi aturan-aturan dakwah inilah yang harus kita ikuti agar dakwah kita sukses, mengikuti pola yang dicontohkan oleh Rasulullah atas perintah Allah. Qul itu perintah. Pertanyaannya, kenapa kok Allah tidak pernah memerintahkan Nabi Muhammad dengan menyebutkan namanya? Beda dengan nabi-nabi yang lain. Ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Zakaria, ya Isa. Oleh Allah disebutkan namanya.
Tapi Nabi Muhammad tidak disebutkan namanya. Ketika diperintahkan, menunjukkan apa? Kemuliaan Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an, sifatnya berita. Wa ma Muhammadun aba hadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukan bapak dari kalian. Muhammad adalah utusan Allah. Ya, penutup para nabi. Ya, da'wa lil kuffari rahama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah, dan mereka yang menyertainya tegas kepada orang kafir tapi lembut kepada sesama orang beriman. Kita menyaksikan hari ini berapa banyak orang Islam yang lembut sama orang kafir tapi keras kepada orang Islam. Inilah yang disebut dengan Islamophobia. Orang-orang yang mengaku Islam, namanya pseudo Islam, tapi dia menyalahi Islam. Berangkulan sama orang-orang kafir itu, tapi kejamnya, kerasnya sama orang Islam, memojokkan dengan segala macam ucapan dan pernyataannya itu. Bahkan juga sikapnya. Padahal tidak begitu Allah mengajarkan orang Islam itu. Berkasih sayanglah di antara kalian sama orang Islam, saling menasihati, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tuh, saling menasihati, saling bersabar satu sama lain. Karena perilaku orang-orang ini pasti beda-beda. Ya kan? Tapi kita diperintahkan untuk saling berkasih sayang di antara kita. Tapi ketika menghadapi kaum kufar, kita bersatu. Seperti apa? Lebah. Lebah itu dia tidak pernah mengganggu orang. Tapi ketika diganggu, satu koloni itu bareng-bareng ikut menyerang. Harusnya begitu orang Islam. Makanya di dalam surat As-Saff ayat yang keempat Allah katakan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka kepada orang-orang yang berperang di jalan Allah, yang berjuang di jalan Allah satu barisan. Ya, seperti satu bangunan yang kokoh. Ya. Kita diajarkan sholat berjamaah, rapat kaki dengan kaki, tumit dengan tumit, bahu dengan bahu, merapat. Ya, meskipun sekarang sedang diuji dengan apa? Pandemi. Banyak orang yang social distancing, menjaga jarak. Bahkan di sebagian daerah sekarang sudah mulai dilarang sholat berjamaah. Ada apa di negeri yang mayoritas muslim ini kan? Makanya saudara sekalian, ini yang harus kita pahami ketika kita berdakwah. Jangan keras kepada sesama saudaramu. Lembutlah kepada mereka. Berikan senyuman kepada saudaramu. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu itu kepada saudaramu itu sedekah. Coba. Ya. Makanya dilarang kita bertikai, dilarang kita berantem, dilarang kita apalagi sampai adu jotos. Ya, pernah saya ketika pertama kali menjadi imam di Islamic Society di Australia, saya melihat jamaah itu beda pendapat, jotos-jotosan. Ya. Sesama muslimin di negeri kafir. Australia itu kan negeri kafir. Ini sama muslimin beda pendapat, jotos-jotosan, berantem, tinju. Astagfirullahaladzim. Saya cari apa akar masalahnya. Hanya satu masalahnya, kurang ilmu. Kalau orang kurang ilmu, yang muncul otot. Dari otot leher sampai otot tangan itu kan. Padahal nggak perlu. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengajarkan kepada kita, saya kalau berdebat tidak pernah kalah. Tapi kalau saya berdebat sama orang bodoh, saya pasti kalah. Kenapa? Karena pasti ngalah dia. Karena Al-Quran mengajarkan begitu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kamu diajak bicara sama orang bodoh, nggak usah diladenin.
Mendingan diam, assalamualaikum. Lah, jadilah itu. Ya, padahal yang dibicarakan masalah agama ini. Aneh kan? Ikhwan wa akhwat, karenanya ikutilah pola Nabi. Bagaimana cara beliau berdakwah. Dan Nabi tidak cuma hanya ceramah. Ya, silaturahmi, dialog, mencain masalah orang. Bahkan ada ibu-ibu yang ada masalah, beliau pecahkan masalah. Ada yang meninggal didatangi, dihibur keluarganya. Yang susah dibantu. Jadi luar biasa dakwah itu. Makanya Pak Nasir itu selalu wanti-wanti kepada para kader muslim. Ya, berbentenglah kalian di hati umat. Kepada para dai itu. Para dai, berbentenglah di hati umat. Jangan sakiti umat itu, jangan tinggalkan umat itu. Bersamailah umat itu. Apalagi dalam kondisi sedang mengalami kesulitan pandemi ini. Ya, ekonomi lagi menurun. Masalah kehidupan luar biasa. Banyak orang yang tadinya kaya jatuh miskin. Ya, luar biasa. Kerjaan susah. Makanya dalam seperti ini wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ayo bekerja sama dalam urusan kebaikan dan ketakwaan itu. Nah, karena itu barakallahu Allah mengajarkan perintah kepada Nabi tidak disebutkan namanya. Ya, karena itu Nabi Muhammad itu memiliki kekhususan di depan Allah itu. Hatta namanya. Ya. Makanya ketika turun ayat Asy-Syarh itu, wa rafa'na laka dzikrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Ya Muhammad, kami lapangkan dadamu. Dan harusnya setiap muslim itu lapang dadanya. Maknanya apa? Selalu bahagia. Senang, susah, bahagia. Itulah kalbu-kalbu orang mukmin. Itulah yang Allah berikan pada Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai umatnya harusnya seperti itu. Begitu yang dalam surat Az-Zumar ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami wa huwa ala nurin min rabbih. Ya, betapa beruntungnya mereka yang telah dilapangkan dadanya dengan Islam dan dicahayai oleh Al-Quran. Ini yang menjadikan ketentraman jiwa, ketentraman kalbu ini. Bukan di sini, bukan di dompet, di sini. Ya, kami lapangkan dadamu, kami berikan kebahagiaan kepadamu. Ya, dan Allah angkat semua beban-beban dosa yang memberatkan punggungmu itu. Maknanya apa? Yang menjadikan beban hidup ini apa? Dosa. Kekacauan manusia di dunia ini tidak lain sebabnya adalah dosa. Makanya catat baik-baik, ingat-ingat itu. Dosa itu adalah racun kehidupan. Karena dosalah kekacauan kehidupan seseorang. Karena dosalah kekacauan rumah tangga orang-orang yang ribut itu. Karena dosalah kekacauan ada di masyarakat itu. Sampai terjadi pertikaian, peperangan dan sebagainya. Tidak ada suatu kekacauan dalam hidup manusia kecuali di belakangnya kenapa? Karena dosa. Tutup pintu-pintu dosa itu. Dan dosa itu hanya dua. Meninggalkan perintah Allah, mengerjakan larangannya. Meninggalkan perintah Allah itu dicontohkan sama iblis laknatullah alaih. Mengerjakan larangan Allah itu yang dicontohkan oleh Adam Hawa ketika sudah diletakkan di surga. Makanya Allah katakan wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat engkau Muhammad, tidak disebutkan namaku kecuali disebutkan namamu. Kalau ada orang masuk Islam, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, terus berhenti. Bisa dikatakan dia muslim? Belum. Sampai dia mengucapkan wa asyhadu anna
Muhammad Rasulullah. Ya, itulah dua hijrah yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Hijrah kepada Allah dengan tauhid dan hijrah kepada Rasulullah dengan mengikuti syariat Rasulullah. Tidak boleh setengah-setengah, harus totalitas. Itu pelajaran pertama. Qul, tidak sebutkan namanya. Begitu mulianya Muhammad SAW. Hadhihi sabili, Allah nisbatkan ini jalanku. Jalan nisbatkan kepada Allah berarti apa? Pasti benar. Kapitalisme, sosialisme, sekularisme, eksistensialisme, pluralisme, isme buatan manusia itu jalan menuju kesesatan dan kerusakan semua. Tetapi ketika jalan itu dinisbatkan kepada Allah, menunjukkan kemuliaan jalan itu. Itu Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 193. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku, aku perintahkan kalian untuk mengikuti jalan ini. Jalan yang disebutkan kepada Allah pasti benar. Jangan ikuti jalan-jalan lain yang dibuat oleh manusia. Nanti kamu akan bercerai-berai, nggak sampai tujuan nanti. Ya, makanya sehebat Google apa? Google Map, kita sering disasarkan sama dia. Tahu-tahu mentok lah, salah ini Google. Ya, padahal dia pakai satelit. Sering kita salah ikuti Google itu. Kenapa? Itulah buatan manusia. Pasti ada kelemahannya. Makanya dalam teori manusia itu ada namanya teori relativitas. Ya, namanya manusia ini relatif. Kadang benar, kadang salah. Tapi Allah pasti benar. Maka jalan kebenaran dinisbatkan kepada Allah. Itulah Islam. Inna dina indallahil Islam. Din itu sebenarnya tidak cocok diterjemahkan dengan agama, karena bahasa kita nggak punya lagi yang bisa memaknai arti din, way of life, Weltanschauung. Ini pedoman hidup. Agama di luar Islam itu ada 4.299. Di dunia ini ada 4.300 agama. Yang benar cuma satu, yang datang dari Allah. Yang lainnya buatan manusia. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah menjadi orang Islam. Pegang itu Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Pegang itu. Jangan bergeser dari itu. Makanya sekalian, inilah jalan Allah yang harus kita tempuh. Din yang sulit diterjemahkan dengan bahasa religion atau agama, yang itu dari versi manusia. Kama tadinu tudan. Di din ini ada ketertundukan sepenuhnya hanya kepada Allah, karena kemuliaan ada di situ. Kawan berkawikun, makanya ini pelajaran yang kedua. Jalan yang kita ad'u, polanya bukan yang lainnya. Polanya, caranya ada dakwah. Rubah manusia ini dengan apa? Dengan dakwah. Dakwah itu mengajak, menyeru, menyampaikan, memberikan contoh. Itu semua masuk kategori dakwah. Dakwah ada bil hal, ada bil maqal. Ya, bisa dengan contoh penampilan, ya, dan juga atau praktek, dan juga bisa dengan ucapan, arahan dan seterusnya. Dakwah adalah cara yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW untuk merubah umat manusia ini. Dan itu adalah cara yang paling efektif untuk merubah manusia. Adapun cara-cara lain itu nggak akan bisa menyamai metode dakwah ini. Makanya dakwah itu adalah wadifah nabawiyah. Ya, tugas yang diemban oleh para nabi itu. Kalau kita masuk di dunia dakwah, maknanya kita mengikuti jalannya para nabi. Jangan sembarangan membawa misi dakwah itu. Bukan untuk popularitas, bukan untuk gaya-gayaan, ya, bukan untuk
cari pengikut, bukan untuk mendapat penghormatan, enggak, bukan itu. Ya, justru bagaimana kita menyelamatkan sebanyak mungkin manusia supaya tidak terjerumus ke dalam api neraka. Di dalam riwayat Muslim menarik sekali. Hanya Rasulullah SAW yang dipanggil oleh Allah menghadap langsung ke Sidratul Muntaha. Tidak ada nabi dari 124.000 nabi dan 313 rasul yang dipanggil oleh Allah menghadap langsung ke atas sana, ke Sidratul Muntaha. Kira-kira apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad menghadap Allah itu? Nah, 3. Antum jangan lupa itu. 3 hal yang disampaikan kepada Muhammad SAW. Yang pertama, salat 5 waktu. Jaga itu salat 5 waktu. Yang kedua, Rasulullah SAW diberikan 2 ayat yang tidak diberikan kepada seluruh para nabi. Dan jangan sampai kalian semua tidak hafal itu. Apa 2 ayat itu? 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amanar Rasul sampai akhir ayat itu. Itu diberikan langsung di Sidratul Muntaha. Ini 2 ayat ini dahsyat. Yang kata Nabi, siapa yang malam itu membaca 2 ayat ini, Allah akan lindungi dia sampai pagi, nggak akan diganggu. Ya, jangan lupa itu. Hafalin, baca itu 2 itu. Ya, kemudian yang ketiga, Allah tidak memasukkan neraka, menghukum orang itu selama dia tidak musyrik. Ya, jangan sampai terlibat dengan kemusyrikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jangan terlibat dengan kemusyrikan sekecil apapun. Allah akan ampunkan dosa orang itu selama tidak terlibat dengan apa? Kemusyrikan. Jangan pernah menyekutukan Allah. Pergi ke dukun, paranormal apalah itu. Ya, nyembah kepada selain Allah. Karena itu tauhid ini harus utuh. Tidak boleh dicemari dengan kemusyrikan sekecil apapun. Nah, inilah 3 hal yang harus selalu kita ingat. Ya. Dakwah inilah yang harus kemudian kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, untuk apa kamu berdakwah? Supaya kamu menang, supaya kamu banyak pengikut, supaya kamu kaya, supaya kamu terkenal. Enggak, ilallah. Ajaklah manusia itu ke jalan Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau pertama kali menerima wahyu di Gua Hira itu, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sekarang kamu sampaikan atas apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang musyrik. Tapi Nabi kemudian melihat masyarakat Arab itu, dalam catatan para ulama, ada 128 perilaku jahiliyah yang harus dirubah. Dan ada 60 perilaku yang sudah benar yang diteruskan. Maknanya apa? Punya peta. Apakah sekarang ini para dai ketika berdakwah itu punya peta? Saya menyaksikan. Ya, dan kelemahan umat kita ini hari ini di Indonesia ini adalah tidak punya lembaga kajian strategis untuk mempetakan bagaimana sih keadaan umat. Minimal di Bangil inilah kita lihat mana potensi umat yang harus dikembangkan, mana kelemahan umat yang harus diperbaiki, mana peluang umat yang harus diisi, mana ancaman umat yang harus ditangkal. Ini butuh peta. Kalau enggak, ya sudah, modelnya cuma ceramah-ceramah saja. Alhamdulillah saya melihat Arya sudah menempati pos-pos yang menurut saya itu sudah benar, tapi perlu ditingkatkan. Ya, menangani jenazah itu penting. Ya, nggak usah lihat ini ormasnya apa, benderanya apa. Selama Muslim urusin itu. Ya, insya Allah ini akan menjadi silaturahmi antar umat.
Kalau yang sakit, antarkan kita ke rumah sakit. Bantu tuh yang kesusahan itu. Ini secara sosial. Secara pendidikan, saya lihat ada pendidikan buat anak-anak kecil, anak remaja, ya, belajar Quran, menghafalkan Quran, bagus, teruskan itu. Tapi harus ada lanjutan yang lainnya. Kalau dalam kesimpulan para ulama itu ada 5 ya. Yang pertama, hifdzuddin. Bagaimana menjaga agama itu tumbuh dalam diri setiap muslim. Nah, ini harus terus diajarkan kepada mereka. Din secara luas itu kan, nggak ada habisnya. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafs. Jaga jiwa ini jangan sampai dikotori, jangan sampai ada yang bunuh diri, jangan sampai ada stres, depresi. Ya, berarti harus ada apa? Lembaga konsultasi. Kalau ada masalah dengan kejiwaannya, itu harus dipecahkan. Kalau ada kemasukan jin, ya diruqyah lah. Gitu. Tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada mencelakai setiap muslim. Harus kita kawal dia. Berarti di situ harus ada latihan-latihan silat, karate. Jangan sampai ada orang Islam yang digerodokin atau disakitin, harus kita lindungi. Ya. Hifdzun nafs. Jaga jiwa orang mukmin ini. Yang ketiga adalah hifdzul aql. Tidak boleh ada narkoba, minuman keras. Ya, semua yang bisa merusak akal anak-anak ini. Yang bikin loyo anak-anak muda sekarang ini. Termasuk apa? Film-film enggak benar itu. Ya, channel-channel yang enggak benar itu. Ingatkan mereka. Untuk supaya tidak rusak otaknya. Dan menurut penelitian di UI, seorang yang terkena narkoba mengidap apa namanya dia penegak narkoba, ya, itu akan merusak 3 bagian otak. Tapi orang anak muda yang terlibat dengan pornografi dan porno aksi merusak 5 bagian jaringan otak. Lebih dahsyat itu. Makanya jangan sampai anak-anak kita terlibat dengan pornografi, porno aksi atau dengan narkoba, karena itu akan merusak otak. Dan yang keempat, hifdzul ird, menjaga kehormatan. Tidak boleh ada perselingkuhan, jangan ada pacaran-pacaran, jangan ada itu perilaku perzinahan, prostitusi dan sebagainya. Tutup semua pintunya itu. Bukalah pintu pernikahan, gampangkan itu pernikahan. Dan yang kelima, hifdzul mal, jaga hartanya. Jangan sampai ada pencurian, perampokan, apa lagi, riba. Dan masalah terbesar umat kita hari ini riba ini. 95% umat Islam terlibat dengan riba. Makanya masjid-masjid harus berperanan itu untuk menangkal riba dan rentenir itu dari kehidupan umat ini. Maknanya masjid juga harus punya peran itu. 5 itu. Kalau 5 itu bisa kita sentuh dengan program-program yang bisa mengutuhkan 5 itu, maknanya masjid ini sudah benar jalannya. Ya, itu dakwah ke jalan Allah untuk li'ilai kalimatillah. Dan yang kelima, ala basiratin, landasannya harus pakai ilmu. Paham tentang dalil, paham tentang realitas. Makanya 6 unsur dakwah itu harus terpenuhi. Paham tentang risalah Islam, dan dai yang menyampaikan itu harus integrated, ya. Integritasnya itu terjaga. Ya, antara ucapan dan perbuatannya tidak boleh bertentangan. Suruh orang jujur tapi dia bohong. Ya? Suruh orang menepati janji tapi dia ingkar janji, nggak nyambung. Antara ucapan dan perbuatan itu harus integrated. Kemudian memahami tentang mad'u. Siapa yang kita hadapi ini? Anak kecilkah, remajakah, orang dewasakah, orang tuakah, perempuankah? Ini harus kita pahami tentang psikologi sosial terhadap apa? Mad'u yang kita hadapi ini. Mereka terpelajarkah, politikuskah, pedagangkah? Seperti tadi saya sore berdakwah di hadapan para dokter-dokter, ikatan dokter-dokter.
Cukup banyak tadi yang ikut di kajian Zoom tadi itu. Para dokter-dokter. Ya, tentunya apa yang saya sampaikan harus sesuai dengan kadar cara berpikir mereka. Gitu. Nah, ini memahami mad'u penting untuk kesuksesan dakwah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, metode dakwahnya supaya sampai kepada yang dimaksud. Dengan bahasa yang singkat, bahasa yang jelas, yang bisa dipahami dan bisa merubah keadaan orang itu. Nah, begitulah yang diajarkan Nabi. Inni utitu jawami'al kalim. Nabi kata, aku diberikan oleh Allah kata-kata sedikit tapi kandungan yang sangat dalam. Maka hadis Nabi itu kagak panjang-panjang dia. Ini yang kelima adalah problematika dakwah. Umat ini banyak masalahnya. Masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah kehidupan di pasar, dalam perdagangan, kehidupan di masyarakat, macam-macam. Termasuk kehidupan bernegara. Problematika kita banyak sekali. Tapi itu harus kita petakan dan kita cari solusinya masing-masing dari bagian itu. Dan itu tidak mungkin kecuali dengan dua hal. Tadi itu dengan ilmu dan amal. Ilmu ini yang paling pokok. Makanya berbekallah ilmu. Itu yang keberapa? Yang keenam. Yang kelima ya. Keenam adalah manajemen dakwah. Bagaimana mengelola dakwah itu secara efektif? Harus dimanage. Ya, manajemen dakwah ini yang menjadikan dakwah itu berhasil. Bukan acak-acakan, bukan tanpa jadwal, bukan bicara sembarangan, tapi itu berkesinambungan. Ya, karena itu barakallahu tak ada kita nanam padi sehari nanam terus langsung menghasilkan apa? Padi. Proses panjang lah itu. Apalagi merubah manusia ini kan, perlu proses lama itu. Gak bisa sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Nah disinilah pentingnya memahami tentang keadaan supaya dakwah itu efektif. Ya, apa namanya? Ala basirah. Keberapa tadi yang kelima. Yang keenam, ana wa manittaba'ani. Dakwah harus berjaringan. Nah sendiri-sendiri. Nabi itu membuat jaringan. Dia didik para sahabat itu. Dan dikirimlah mereka sebagai dai ke kampung-kampung, ke negeri-negeri. Madinah oleh Nabi dikirim cuma 2 orang. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta, sama Mus'ab bin Umair. 2 orang merubah Madinah itu. Luar biasa kadar Nabi itu. Makanya dakwah ini dahsyat pengaruhnya. Ya, sehingga tidak ada satu rumah pun kecuali di situ ada orang yang sudah masuk Islam karena dakwah 2 orang ini. Ikhwan barakallahu. Ini yang keenam, yang ketujuh. Subhanallah. Kalau dakwahmu berkembang, jangan puji dirimu. Aku begini, aku begitu. Enggak. Semua keberhasilan itu tidak terlepas dari karunia Allah. Bukan karena kehebatan kamu. Itu semua karunia Allah. Fadlu minallahi wa ni'mah. Nah, hadza min fadli Rabbi. Jangan tampilkan dirimu. Jangan kamu banggakan dirimu. Aku lulus begini, aku begitu. Enggak. Tapi semua keberhasilan itu karena karunia dari Allah. Maka pujilah Allah. Subhanallah. Makanya antum lihat para nabi itu banyak sekali memuji Allah. Sampai ketika Rasulullah sudah menang, menundukkan, menaklukkan kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Ya, bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Suruh bertasbih. Kalau kita menang, kalau kita berhasil dalam usaha, kalau bisa mendidik anak dengan benar, subhanallah, pujilah Allah. Jangan puji dirimu. Anakku begini, anakku begitu. Lupa sama Allah yang memberikan nikmat dan karunia itu. Jangan. Banyaklah puji Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Yang ke-8, lepaskan dirimu, deklarasikan kamu anti syirik. Makanya kalau kita ke haji, kita bilang apa? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Haji itu adalah deklarasi anti tauhid. Beda sama Syiah.
Lebek ya Husain, lebek ya Husain, lebek ya Husain. Itu Syiah itu. Beda enggak sama orang bertauhid? Kita puji Allah, kita besarkan Allah, kita lepaskan dari semua belenggu syirik itu. Itu jamaah haji itu adalah dia melepaskan dari semua bentuk ketergantungan dengan kemusyrikan. Karena itu barakallahu, inilah poin yang ke-8, supaya kita tidak terlibat sekecil apapun dengan kemusyrikan, termasuk menolak satu hukum Allah, itu musyrik. Lihat itu surat Al-An'am ayat 121. Wala taqulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih wa innahu lafisq wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum fa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kita tutup dengan ayat ini. Jangan kamu menyembelih, kamu makan makanan yang disembelih tidak atas nama Allah, karena itu pelanggaran. Meskipun para pembesar-pembesar itu mempengaruhi kamu untuk kamu tidak makan yang seperti itu. Kata mereka, tuh lihat orang Islam, binatang disembelih sendiri halal, sementara bangkai itu yang akan matikan Allah. Mereka bilang haram. Hei, yang menyembelih Allah, yang mengatakan bangkai itu haram Allah, kita hanya mengikuti aturan Allah. Jangan kamu langgar Allah itu dengan mengikuti suara-suara sumbang para pembesar itu. Kalau kamu ikuti mereka dalam satu hukum saja, masalah sembelihan, kamu musyrik, kata Allah. Jangan sampai kita menjadi musyrik. Lepaskan kita dari belenggu semua kemusyrikan itu. Ya, semoga bisa ditangkap karena waktu adzan sudah tiba. Semoga kita terus bergerak dakwah, memecahkan masalah umat. Ya, tidak cukup hanya sekedar ucapan, tapi langkah-langkah konkret yang bisa kemudian sebagai satu solusi terhadap berbagai macam problematika yang dihadapi oleh umat ini. Wallahu a'lam bishawab. Muhammad subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibakat? Dibakat kata? Hadirin, kalau ada pertanyaan bisa disiapkan. Mungkin Azan. La ilaha.
Silahkan para hadirin yang mempunyai pertanyaan yang ingin disampaikan, kalau ibu-ibu kalau ada pertanyaan bisa ditulis dan disampaikan. Ini kelebihan orang Bangil selalu paham. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, لا ما في. ها؟ لا ما في. هذا في السر. Silakan Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi di desa kondisi sekarang umat Islam semakin terdominasi. Padahal beberapa tahun lalu yang memprediksi kebangkitan Islam berawal dari Indonesia. Ternyata kita membaca kita bahkan untuk membuka peluang kembali bahwa kebangkitan itu bisa berangkat dari Indonesia. Kemudian sisi lain di Amerika atau Eropa yang bisa komunitas dan berkembang dengan besar dengan hikmah juga. Ya, barakallahu. Memang Islam itu akan mudah berkembang dan akan cepat perkembangannya apabila ada keterbukaan dan kebebasan. Ya, di Eropa, di Amerika dan beberapa belahan lain itu keterbukaan itu ada. Kecuali kemarin di Amerika pada masa pemerintahan Donald Trump, Islam ditekan. Tapi sekarang dibuka lagi. Nah, pada saat ada kesempatan terbuka, disitulah dakwah harus dimaksimalkan, diefektifkan. Nah, ketika mengalami suatu penekanan, tidak berarti kemudian kiamat, tidak berarti semuanya diam, tidak. Jadi di Indonesia ini yang gaduh ini politik saja. Semuanya jalan, dakwah jalan, pendidikan jalan, ekonomi jalan, sosial jalan. Jadi ada 17 langkah yang saya tulis dalam buku saya menyiapkan kekuatan Islam yang sekarang lagi lumpuh itu di politik. Ini masalahnya politik saja ini. Dan politik kemudian diramaikan oleh media. Seakan-akan umat Islam ini tertekan semuanya, tidak. Tertekan itu sebagian saja. Tapi insya Allah itu akan menyadarkan umat yang besar ini. Karena umat Islam itu tidak bisa ditekan. Ya, apabila ditekan dia akan muncul dalam bentuk yang lain. Ya, makanya para penjajah itu ujungnya hengkang dari negeri-negeri Muslim. Nggak mampu mereka. Sebab kalau orang itu dijajah fisiknya, dia akan melawan dia. Ya, sementara mungkin dia tiarap, tapi berikutnya dia akan melawan dia. Makanya antum lihat penjajah seluruh dunia itu give up, termasuk Amerika di Irak, ya, Rusia di Afghanistan. Ya, itu yang di depan mata kita, kejadian kita menyaksikan.
tetapi lumpuh ketika yang dirusak itu pikirannya. Ya, namanya brainwashing, cuci otak. Antum lihat perempuan-perempuan keluar tanpa berjilbab, itu apa itu? Itu adalah korban brainwashing, korban cuci otak. Kenapa banyak anak muda kemudian teler, ya, nggak ke masjid, jauh dari Al-Quran, senengnya nyanyi, joget-joget, dansa-dansi. Kenapa itu anak muda itu? Padahal mereka muslimin, karena dirusak otaknya. Ya, anak muda sekarang senang fast food, makanan-makanan yang cepat saji itu. Banyak yang tidak sehat, tapi itulah yang mewarnai kehidupan anak kita. Ya, dan yang paling dahsyat itu adalah pola pendidikan yang keliru. Ya, ditambah dengan media-media yang memang sekuler. Ini yang merusak tatanan umat ini. Ketika yang dirusak pikirannya, gak sadar dia. Tahu-tahu loyo itu orang-orang Islam. Dia bangga dengan Islamnya. Bahkan kemudian muncul anak muda-muda gayanya punk, ya, gayanya kayak orang-orang Barat, kayaknya kayak bintang-bintang film yang apa itu yang dia lihat di film-film itu. Bahkan tidak jarang orang tua mengasih nama anaknya dengan nama-nama orang kafir. Ada enggak itu? Banyak. Ya, kasih nama anaknya Maradona, Messi, Ronaldo. Ngapain kasih nama begitu? Ini orang-orang yang kalah mentalnya, pikirannya udah dirusak dia. Ya. Nah, begitulah seterusnya. Ya, dan juga yang merusak itu adalah aliran-aliran sesat. Ya, disimpangkan ajarannya. Di Indonesia itu ada 300 aliran sesat menurut Litbang Departemen Agama. Bukan 1, 2, 300 aliran sesat itu. Dan beredar mereka di mana-mana. Kalau BNN itu menangani narkoba aja, kewalahan dia. Badan Narkotika Nasional menangani narkoba, kewalahan dia. Tapi untuk menangani aliran sesat nggak ada lembaganya. Nggak ada lembaga negara menangani aliran sesat. Bahkan semua dikasih izin. Ada resmi itu izinnya. Kasih dari Departemen Dalam Negeri itu. Masing-masing mereka dengan ormas dan sebagainya. Nah, disinilah kembali kepada bagaimana kita membentengi umat ini. Insya Allah besok kuliah subuh di Manarul Islam kita bahas ini. Ya, termasuk bagaimana untuk membentengi umat dari segala upaya perusakan. Perusakan ada 3 poin, Pak. Perusakan agama, ini perusakan dalam kalbunya ini, perusakan pikirannya, dan perusakan pada fisiknya. Dengan makanan, minuman, perilaku yang nggak benar itu. Nah, makanya di sini pentingnya penguatan-penguatan di dalam diri setiap Muslim untuk bisa menangkal semua itu. Insya Allah kita bicarakan besok kuliah subuh. Ya, barakallahu. Nah, mungkin dalam sekali ceramah selesai semuanya kan. Panja ini untuk apa? Menumbuhkan kesadaran. Ya, agar kemudian kita juga lebih hati-hati, lebih waspada dan selalu optimis. Ya, tidak boleh kita pesimis. Seberat apapun keadaan kita, tidak boleh apa? Pesimis. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Islam ini hebat, Pak. Tidak ada agama seperti Islam. Hebat. Dia mengatur semua hal ini kehidupan. Masalahnya di mana? Di umatnya. Ya, bagaimana sekarang meningkatnya umat ini dari muslim menjadi mukmin, dari mukmin menjadi muhsin, dari muhsin menjadi rijal, pejuang-pejuang hebat itu kan. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadallah. Ya, di antara mukmin enggak semua orang mukmin itu rijal, pelopor-pelopor, tokoh-tokoh, penggerak-penggerak, pioner-pioner, itu yang akan merubah keadaan ini. Ya, adapun umat ikut aja, namanya umat kan. Ini masalahnya kalau kemudian para tokohnya nggak bergerak, diam semua, sirp semua, ini nggak benar nih. Makanya di sini pentingnya koordinasi, silaturahmi, membuat langkah-langkah bersama. Gitu. Alhamdulillah,
Insyaallah kita lengkapi hari ini dengan gelas semua bisa insyaallah. Ya. Allah berifikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pencerahan yang disampaikan pada malam ini, mudah-mudahan kita bisa memahami dan bisa mengamalkannya. Amin. Kita tutup. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.